Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Vera Daniati Nababan, 2. Firman Saputra, dan yang ketiga Putri Titin Sianturi. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai pengantar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi. Akuntansi merupakan seni pencatatan penggolongan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter. Transaksi dan kejadian-kejadian umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sejarah perkembangan akuntansi dimulai pada tahun 1494 yang dipelopori oleh Luca Pacioli, seorang ahli matematika. Beliau mengarang buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Dalam bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris diajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut sistem kontinental, di mana sistem kontinental adalah pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Debit dan kredit harus selalu seimbang untuk menghasilkan laporan keuangan terpadu dalam siklus akuntansi. Dengan demikian, pemakai informasi keuangan mengetahui tentang laba dan rugi, harta yang dimiliki perusahaan dan hak pemilik. Pada tahun 2000, IASC melaksanakan restrukturisasi kelembagaan dengan membentuk IASCF atau International Accounting Standard Foundation dan melahirkan IASB atau International Accounting Standard Board dan IFRIC atau International Financial Reporting Interpretation Committee. IASB kemudian mengeluarkan IFRS atau International Financial Reporting Standard atau sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang baru. Kegunaan informasi akuntansi meliputi yang pertama, mendapatkan informasi akuntansi atau accounting information sehingga dapat bertindak dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban atau accountability para pelaku ekonomi. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perusahaan atau going concern dari tahun ke tahun. Adapun pemakai informasi akuntansi yaitu pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Yang pertama, pihak internal perusahaan terdiri dari pemilik atau owner, manajemen, karyawan. Sedangkan pihak eksternal perusahaan terdiri dari kreditor, pemerintah, investor, masyarakat. Bidang atau jenis akuntansi berdasarkan manfaat pemakaiannya terdiri dari yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang keempat, akuntansi biaya atau cost accounting. Yang kelima, akuntansi perpajakan atau tax accounting. Yang keenam, penganggaran atau budgeting. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Yang kedelapan, sistem akuntansi atau accounting system. Yang kesembilan, akuntansi pendidikan atau education accounting. Yang ke-10, akuntansi internasional atau international accounting. Dan yang terakhir, akuntansi sosial atau social accounting. Adapun profesi akuntan yaitu yang pertama, akuntan publik Indonesia, yang kedua akuntan manajemen Indonesia, yang ketiga akuntan pendidik, yang keempat akuntan sektor publik. Siklus akuntansi atau accounting cycle yaitu diantaranya kegiatan yang menggambarkan siklus akuntansi yang dimana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis transaksi dan memiliki bukti dari transaksi tersebut. Yang kedua, mencatat akun ke buku jurnal. Yang ketiga, memposting akun ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo.
Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca lajur atau kertas kerja. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, atau laporan laba ditahan, dan laporan neraca. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Yang kesembilan, membuat jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik. Bab 2. Persamaan akuntansi. Pada bab 2 ini, memaparkan kegiatan keuangan perusahaan harus dicatat dan dilaporkan. Dalam kegiatan tersebut, terjadinya transaksi dalam satu periode atau 1 tahun sehingga akan melahirkan penyusunan laporan keuangan yang mana dimulai dari persamaan akuntansi. 1. Kegiatan transaksi perusahaan. Transaksi merupakan kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Misalnya, dalam kegiatan penyetoran modal, dalam kegiatan tersebut, Tuan Andi memiliki perusahaan di mana Tuan Andi menyetorkan uang tunai sejumlah 2 juta rupiah sebagai modal awal. Berikutnya, pembayaran listrik dan telepon sebesar 50.000 rupiah. Berikutnya, pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 100.000 rupiah. Ini merupakan kegiatan transaksi perusahaan dalam pencatatan transaksi. 2. Proses kegiatan transaksi perusahaan. Yang pertama, kegiatan transaksi berkaitan dengan tindakan yang harus diselesaikan. Artinya, kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Misalnya, seperti yang sudah disinggung di atas, dan sebaliknya, apabila kegiatan tersebut belum dilaksanakan, maka bukan suatu transaksi. Yang kedua, pencatatan atau jurnal merupakan semua transaksi keuangan suatu perusahaan yang dicatat secara kronologis, baik transaksi yang dibayar maupun transaksi yang belum dibayar. Yang ketiga, penggolongan atau buku besar. Akun sangat penting agar penyajian dapat diringkas. Misalnya, dalam penerimaan dan pengeluaran kas dan biaya listrik dikelompokkan dalam akun buku besar. Yang keempat, pengiktisaran atau neraca saldo merupakan seluruh akun yang telah digolongkan yang akan menyajikan informasi keuangan dan akan dilaporkan kepada pihak pemakai laporan keuangan. Yang kelima, laporan keuangan mengenai seluruh informasi keuangan, baik penggolongan harta atau aset, kewajiban atau liabilitas, maupun modal dalam satu periode di mana para pemakai laporan keuangan mengetahui kegiatan perusahaannya sehingga dapat membuat suatu keputusan. 3. Memaparkan transaksi dalam persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi atau accounting equation digunakan untuk melihat hubungan atau keseimbangan antara harta, kewajiban, dan modal dalam perusahaan, di mana harta atau aset adalah sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut di masa yang akan datang. Kewajiban atau liabilitas adalah tuntutan-tuntutan dari pihak luar kepada perusahaan yang merupakan kewajiban ekonomis berupa pinjaman yang harus dibayar kepada pihak luar. Modal atau equity adalah tuntutan perusahaan sebagai pemilik perusahaan atas aset perusahaan karena para pemegang saham telah menanamkan modalnya di perusahaan. Maka, persamaan akuntansi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasiva, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, liabilitas sama dengan aset kurang ekuitas, dan yang terakhir ekuitas sama dengan aset kurang liabilitas. Contohnya, perusahaan ADC memiliki aset sebesar Rp100.000 dan jumlah liabilitas sebesar Rp50.000. Berapakah jumlah modalnya? Maka untuk menjawabnya, kita perlu melihat rumus yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset Rp100.000 sama dengan Rp50.000 tambah ekuitas. Maka ekuitas sama dengan Rp100.000 kurang Rp50.000. Ekuitas sama dengan Rp50.000. Dengan demikian, persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. 100.000 sama dengan 50.000 tambah 50.000. 100.000 sama dengan 100.000. 4. Unsur-unsur laporan keuangan. Transaksi keuangan setiap hari terjadi, di mana agar mempermudah pencatatannya maka akan digolongkan. Misalnya, penerimaan dan pengeluaran uang dicatat dalam satu akun kas. Unsur laporan keuangan dalam pengukuran posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas, sedangkan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah revenue dan expenses. A. Harta atau aktiva.
Harta merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta dapat digolongkan menjadi harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud, dan lain-lain. Yang pertama adalah harta lancar, yaitu berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaian kurang dari 1 tahun. Harta lancar terdiri dari kas, surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, persediaan, perlengkapan, beban dibayar di muka. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang berbentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Yang ketiga, harta tetap. Harta tetap merupakan harta berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan dan mempunyai ukur ekonomis atau masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harta tetap terdiri dari tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan. Yang keempat, harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud merupakan harta yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi mempunyai nilai uang. Harta tidak berwujud terdiri dari hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. Yang kelima, harta lain-lain. Harta lain-lain merupakan harta yang tidak termasuk harta yang diterangkan di atas, misalnya mesin yang tidak digunakan lagi dan bangunan yang sedang dikerjakan. B. Kewajiban. Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Kewajiban dibedakan atas utang lancar dan utang jangka panjang. Yang pertama, utang lancar, yaitu kewajiban yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Utang lancar terdiri dari wesel bayar, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu kewajiban jangka panjang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Utang jangka panjang terdiri dari utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Yang ketiga, utang lain-lain, yaitu utang yang tidak termasuk utang lancar maupun utang jangka panjang. Misalnya, utang kepada direksi dan utang kepada pemegang saham. Modal. Modal merupakan selisih antara harta dengan utang dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. C. Pendapatan. Pendapatan merupakan hasil usaha dari kegiatan yang dijalankan perusahaan. Pendapatan terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. D. Beban. Beban merupakan pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban terdiri dari beban usaha dan beban lain-lain. 5. Menyusun laporan keuangan. Metode pencatatan akuntansi. Basis akuntansi merupakan kumpulan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan pengukuran dilakukan dan transaksi yang terjadi untuk tujuan pelaporan keuangan. Ada 2 jenis metode dalam pencatatan akuntansi, yaitu yang pertama, akuntansi dasar atau cash basic accounting. Metode dasar cash adalah pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan biaya dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. Kedua, akuntansi dasar akrual atau accrual basis accounting. Metode dasar akrual adalah mengakui pada saat transaksi atau peristiwa terjadi tanpa memperhatikan kas atau biaya diterima atau dibayar. Kemudian kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu mengetahui laporan keuangan. Pada bab 3 ini memaparkan pengetahuan tentang laporan keuangan dengan memiliki elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan tersebut, sehingga dapat dianalisis dan memberikan keputusan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Tujuan dari mempelajari bab 3 ini adalah yang pertama, memaparkan kegiatan laporan keuangan. Yang kedua, mengetahui format contoh neraca. Yang ketiga, mengetahui format contoh laporan laba rugi. Yang keempat, mengetahui format contoh laporan perubahan modal. Yang kelima, mengetahui format contoh laporan arus kas. Dan yang keenam, mengetahui format contoh laporan catatan atas laporan keuangan. Pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement adalah laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban perusahaan atau manajer dengan pemiliknya atau pihak-pihak lain yang memberikan informasi baik tentang harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi laporan keuangan tersebut akan dapat mengambil tindakan dalam membuat suatu keputusan.
Laporan keuangan terdiri dari laporan neraca atau posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu daftar nama akun dan kode akun beserta aturan debit dan kredit. Bab 4 memastikan nama akun dan kode beserta akun real dan akun nominal yang memiliki aturan debit dan kredit yang dapat dianalisis secara benar sehingga tidak terjadi kesalahan dan dalam penempatannya, baik dalam penambahan ataupun pengurangan. Persamaan akuntansi dalam perusahaan dagang yaitu harta sama dengan utang tambah modal, atau utang sama dengan harta dikurang modal, atau modal sama dengan harta dikurang utang. Jenis-jenis harta yang pertama harta lancar, yaitu harta yang digunakan kurang dari 1 tahun dan uang yang diterima secara cepat bisa dicairkan. Yang pertama kas, yang kedua piutang, yang ketiga wesel tagih, di mana wesel tagih itu berbunga yang terdiri dari piutang yang harus dibayarkan kepada seseorang. Yang kedua wesel bayar, yaitu utang yang harus dibayarkan kepada seseorang. Bagian yang keempat surat berharga, contohnya obligasi, saham, surat tanah, SKPNS. Yang kelima beban dibayar di muka, contohnya seseorang yang ingin membeli sebuah rumah dan dibayar selama 5 tahun padahal rumah itu belum ditempati, maka rumah tersebut sudah menjadi miliknya. Bagian yang keenam bahan habis pakai atau BHP disebut sebagai perlengkapan. Kekayaan yang habis digunakan contohnya sabun, pulpen, beras, dan sebagainya. Yang ketujuh persediaan atau stok. Yang kedelapan pendapatan yang masih harus diterima. Bagian yang kedua yaitu harta tetap atau tidak lancar, yaitu harta yang penggunaan atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, misalnya seperti mesin, tanah, bangunan, dan peralatan. Adapun bagian dari mekanisme debit dan kredit yaitu di mana harta jika bertambah di debit dan berkurang di kredit. Yang kedua utang jika bertambah di kredit berkurang di debit. Yang ketiga modal jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Prive jika bertambah di debit dan berkurang di kredit. Pendapatan jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dan beban jika bertambah di debit dan berkurang di kredit. Satu, pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan adanya dokumen yang memperlihatkan transaksi sudah terjadi. Dengan melakukan proses kegiatan siklus akuntansi, maka terlebih dahulu melakukan analisis bukti transaksi yang mana transaksi terjadi dengan sebenarnya atau sah. Perusahaan jasa dan dagang dalam kegiatannya memiliki perbedaan, sehingga dalam melakukan transaksi yang membutuhkan bukti transaksi juga berbeda-beda. Misalnya bukti transaksi berupa kwitansi, cek, faktur penjualan dan pembelian, bukti kas masuk dan kas keluar, nota pengiriman barang, daftar gaji, memo, nota, dan sebagainya. 2. Penjurnalan. Jurnal umum adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis menurut urutan tanggal ke dalam kelompok akun debit dan akun kredit. Adapun fungsi jurnal tersebut yaitu 1. Fungsi historis, 2. Fungsi mencatat, 3. Fungsi analisis, 4. Fungsi instruktif, 5. Fungsi informatif. 3. Memposting ke buku besar. Posting adalah proses memindahkan angka-angka dari buku jurnal ke buku besar. Dengan demikian, buku besar merupakan kesatuan akun yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bentuk buku besar. Dalam akuntansi, ada beberapa bentuk buku besar. Ada bentuk T, bentuk 2 kolom, bentuk 4 kolom, bentuk 4 dan bentuk 6 kolom. Membuat neraca saldo.
Setelah dilakukan posting ke buku besar, maka tahap selanjutnya pengikhtisaran saldo akun tersebut. Pengikhtisaran ini dengan maksud menghimpun saldo yang terdapat dalam buku besar ke dalam laporan yang disebut neraca saldo. Adapun yang dimaksud dengan neraca saldo adalah laporan yang memuat daftar akun beserta saldonya, baik saldo debit maupun saldo kredit. Dengan adanya neraca saldo mempermudah kita mengetahui saldo harta, kewajiban, modal, dan beban, di mana jumlah saldo debit harus sama dengan jumlah saldo kredit. Kalau ada perbedaan artinya ada kesalahan. 5. Membuat jurnal koreksi. Dalam koreksi jurnal, maka dibuat koreksi untuk memperbaiki kesalahan pencatatan. Jurnal koreksi ini dapat dibuat kapan saja apabila terdapat kesalahan pencatatan. Dalam kita menjurnal atau mencatatkan transaksi, maka kesalahan mungkin akan terjadi baik dari jurnal maupun posting ke buku besar. Setiap kesalahan, maka hindari untuk menghapusnya karena akan menimbulkan kecurigaan. Adapun kesalahan yang selalu terjadi yaitu 1. Adanya kesalahan yang ditemukan sebelum jurnal dibukukan ke buku besar. Kedua, adanya kesalahan ditemukan setelah jurnal dibukukan ke buku besar. Adanya kesalahan yang dilihat dari jurnal ke posting di buku besar. 6. Melakukan jurnal penyesuaian. Dalam siklus akuntansi, neraca saldo selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan yang dilihat dari akun real dan akun nominal. Tetapi saldo yang terdapat di laporan neraca dan laporan laba rugi belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga akun-akun tersebut perlu dikoreksi dan disesuaikan. Sehingga jurnal penyesuaian adalah mengoreksi perkiraan harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ada beberapa perkiraan yang memerlukan jurnal penyesuaian. 1. Perlengkapan. 2. Beban dibayar di muka. 3. Pendapatan diterima di muka. 4. Pendapatan yang masih harus diterima. 1. Membuat neraca lajur dan laporan keuangan. Neraca lajur atau kertas kerja merupakan tempat memudahkan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari berbagai kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom laba rugi, kolom ekuitas, dan kolom neraca. Bentuk neraca lajur ada 10 kolom dan ada 12 kolom. Berikut merupakan bentuk dari neraca lajur. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemilik perusahaan, di mana laporan tersebut mencerminkan informasi mengenai kondisi perusahaan yang mana pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan dapat mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan mencakup yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan laba tahan, yang ketiga, laporan neraca. 2. Membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau rugi selama satu periode akuntansi. Dalam laporan laba rugi, akun yang terdapat di laporan tersebut adalah akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Bentuk laporan laba rugi ada 2, yaitu laporan laba rugi bentuk step dan laporan laba rugi bentuk multiple step. Membuat laporan perubahan modal atau laporan laba tahan. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menghasilkan perubahan modal atau ekuitas di dalam suatu periode akuntansi. Contohnya, setelah itu laporan laba tahan. Laporan laba tahan merupakan laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba tahan suatu perusahaan selama periode
Laba ditahan ini digunakan dalam perusahaan perseroan terbatas. Perbedaan antara perubahan ekuitas dan laba ditahan dilihat dari ekuitas dan dividennya, di mana ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas pemilik perusahaan, sedangkan dividen menunjukkan perubahan struktur laba ditahan. Contohnya, 4. Membuat laporan neraca. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Akun real neraca menunjukkan harta, kewajiban, dan modal. Bentuk neraca terbagi menjadi dua, yaitu bentuk skontro atau bentuk B dan bentuk stafel atau bentuk laporan. Di sini kita akan memasuki bagian yang ketujuh atau bab yang ketujuh, di mana jurnal penutup dan jurnal pembalik. Pada bagian ini, siklus akuntansi membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik, di mana jurnal penutup dilakukan untuk menutup akun nominal ke akun real, sedangkan jurnal pembalik sebagian dari ayat penyesuaian yang perlu dibalik. Yang pertama, membuat jurnal penutup atau closing entries. Di akhir periode harus dilakukan jurnal penutup, yang mana definisi jurnal penutup tersebut yaitu pada periode akhir akuntansi menutup akun nominal atau pendapatan dan beban atau pemindahan ke rekening modal, maka seluruh akun nominal harus dinolkan. Adapun cara penyusunan jurnal penutup yang pertama, kreditkan akun-akun beban sebesar saldonya dan debitkan ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama sehingga akun beban tidak bersaldo. Yang kedua, debitkan akun-akun pendapatan sebesar saldonya dan kreditkan ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang sama sehingga akun pendapatan tidak bersaldo. Yang ketiga, apabila perusahaan dalam keadaan laba, maka debitkan akun ikhtisar laba rugi dan kreditkan akun modal, dan apabila perusahaan dalam keadaan rugi, maka kreditkan akun ikhtisar laba rugi dan debitkan akun modal sehingga akun ikhtisar laba rugi tidak bersaldo. Kreditkan akun prime sebesar saldonya dan debitkan akun modal dengan jumlah yang sama sehingga akun ikhtisar laba rugi tidak bersaldo, dan sebaliknya, perusahaan mengalami kerugian maka debitkan akun prime dan kreditkan akun modal. Yang kedua, membuat neraca saldo penutup. Pada akhir periode, semua akun real atau akun neraca akan disusun kembali karena adanya penyesuaian dan perubahan atas akun-akun tersebut, di mana saldo tersebut dijadikan dasar untuk menyusun neraca awal periode selanjutnya. Bagian yang ketiga yaitu membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi dan akan membalik jurnal penyesuaian tertentu atau sebelum melakukan transaksi dalam periode akuntansi. Sebagai contoh, periode akuntansi berakhir tanggal 31 Desember 2017 sehingga jurnal balik dibuat pada tanggal 1 Januari 2018. Dengan cara membuat jurnal pembaliknya adalah dengan mengkredit akun debit dan mendebit akun yang dikredit jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaian yang dibuat dalam jurnal pembalik adalah yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima, yang kedua, beban dibayar di muka jika diakui sebagai beban, yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, yang keempat, penghasilan terima di muka jika diakui sebagai pendapatan.